Anda 4 kali ikut pemilihan. 2 kali mencoba peruntungan lewat DPRD, 2 kali lewat pemilihan langsung. Jadi sudah sangat berpengalaman. Bagaimana pengalaman Anda? Apa yang Anda alami 4 kali itu? Mana yang lebih baik? Terima kasih. Yang pertama, sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa, saya ingin menyampaikan bahwa isu nasional sekarang ini adalah Undang-Undang Pemilu Kada. Semua orang berbicara, mulai dari elit di tingkat pusat sampai kepada tukang gerobak di bawah membicarakan masalah Pemilu Kada. Termasuk di Solok, Sumatera Barat? Termasuk di Solok, Sumatera Barat. Persoalannya sekarang apakah kita mengikuti ajaran agama kita? Agama kita, Islam maupun yang lain mengajarkan, jangan engkau menyampaikan sesuatu yang kau sendiri tidak mengalaminya. Banyak orang yang berbicara tetapi mereka tidak mengalaminya. Maka saya selaku Bupati hari ini sudah mengalami 4 kali pemilu kada. 2 kali melalui pemilihan anggota DPRD dan 2 kali langsung dipilih oleh rakyat. Pengalaman yang pertama yang saya lakukan adalah ketika tahun 2000 saya mencalonkan diri menjadi wali kota, berhadapan dengan sekian kandidat. Ketika itu yang memilih adalah anggota DPRD Kota Solok, Sumatera Barat, kota kecil. Tahun 2000 itu? Tahun 2000. Jumlah anggota dewannya hanya 20 orang. Kemudian semua kami ada 6 pasang yang mencalonkan diri, berupaya untuk menggait massa melalui kegiatan dukungan-dukungan. Maka lahirlah ketika itu organisasi yang juga begitu banyak. Lahirlah orang yang menciptakan, membuat stempel begitu banyak untuk mempresur partai politik supaya mau mencalonkan kita. Oke, Anda waktu itu dicalonkan oleh partai? Dicalonkan oleh partai. Nah, kemudian ada 6 pasang. Kemudian kalau kita hitung-hitung, dari 20 anggota dewan itu sudah menjadi 70. Katanya saya berpasangan dengan si A, saya dapat 13. Sudah direkrut. Malah sampai bersumpah-sumpah malah. Malah ada anggota dewan itu yang mengatakan, kalau memang Bapak mau maju, tertulis di dada saya, belahlah dada saya, tertulis nama Samsul Rahim katanya. Saking berusaha meyakinkan? Saking berusaha meyakinkan. Jadi Anda dijanjikan akan dapat 13 suara? 13 suara. Ternyata setelah dilaksanakan pemilihan hari H itu, yang dapat hanya 3. Yang dapat hanya 3. Kemana yang mau belah dada yang 10 lagi? Ternyata itulah fenomenanya. Itulah fenomenanya. Padahal Anda sudah dimintai uang, sudah keluar uang belum ini? Mungkin ini yang menjadi persoalan. Ada transaksi yang bersifat finansial yang tidak bisa saya penuhi dan tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dimintai berapa Pak Bupati waktu itu? Relatif lah kalau persoalan uang itu. Relatif itu berapa Pak? Ya, ada yang minta 50, ada yang minta 100 umpamanya, tetapi tidak dipenuhi satupun. Juta, 50 juta, 100 juta. Ya. Dengan janji kalau diberikan suara akan dikasih. Suara akan dikasihkan. Tetapi saya yakin sendiri bahwa gaji seorang bupati wali kota sampai hari ini hanya 6 juta. Belum direvisi oleh DPR RI. Oke. 6 juta per bulan. Kalau 60 bulan menjadi wali kota, menjadi bupati, berarti hanya 360 juta pendapatan asli yang bisa diterima oleh seorang bupati wali kota. Dengan apa kita membayar oknum anggota dewan yang meminta sebanyak itu? Jadi pertama Anda mencoba, boleh tepuk tangan untuk Pak Bupati. Belak-belakan malam hari ini. Pak Ahmad Yani sudah mulai deg-degan tampaknya. Sebentar Pak, saya mau dengar curhatan dulu Pak Bupati. Jadi ketika pertama Anda bertarung di DPRD, Anda kalah? Kalah. Anda kalah. Kemudian pertarungan kedua lewat mana? Pertarungan kedua adalah di kota kecil yang namanya Sawalunto. Juga 20 anggota dewannya. Saya pimpinan partai mempunyai anggota dewan 8 orang. Berarti saya ada 40%. Kemudian sudah bekerja sama berkoalisi, termasuk dengan partai Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani. Ketika itu Pak Hamzah Has yang menjadi ketuanya. Sudah ada tekan kontrak bahwa dia akan berkoalisi dengan saya, termasuk fraksi satu lagi. Ternyata apa yang terjadi? Diminta juga uang, tetapi saya tidak mampu. Minta juga uang. Diminta berapa Pak? Akhirnya apa? Saya tertarik ingin tahu jumlah uangnya nih. Diminta berapa ketika itu? Karena kan kita hitung-hitungannya biar jelas saja malam ini. Jadi kalau biaya pilkada langsung atau tidak langsung lebih mahal mana uangnya? Ya lebih kurang 200 juta lah ketika itu. 200 juta? Ya. Untuk satu anggota dewan? Untuk satu anggota dewan. Tetapi bukan yang bersangkutan langsung, tapi melalui yang perantaranya. Lobby begitu ya? Ketika H-1 saya kontak mereka, sinyal sudah habis semua. Sinyal sudah habis semua. Tidak ada lagi yang bisa dihubungi yang 4 orang itu ketika H-1. Besok mau pemilihan hari Senin, hari Minggu tidak lagi bisa dihubungin. Kenapa kira-kira? Karena sudah dapat bagian dari calon yang lain? Mungkin. Kita tidak bisa menuduh, tapi kira-kira demikianlah. Baik. Pak, jadi ke DPRD Anda menang atau kalah tuh? Kalah juga. Kalah juga? Kalah juga. Oke. Ya.